Bapak Kiai Haji Ahmad Mudir, SAGMM. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 2 Sawi, Bapak Ahmad Muhtadir, SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, serta usaha dan teman-temanku kelas 7, 8, 9 yang berbahagia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemah Al-Quran. Yang ketiga, sambutan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Selawi. Yang keempat, acara inti tausiah nuzul Quran. Dan yang terakhir, doa dan penutup. Untuk mengawali acara, marilah kita buka dengan pembacaan umur kitab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Farah dan Kaila. Kepada yang bertugas kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masih gula. Receh. Receh. Kan ana amplop ya, amplop. Durunnya titik tanggal. Masih kayak gini terus lor. Mana ora coba. Ora ngerti sih. Cek CCTV Tapi petang katon. Ini Framer Vision ini. Framer. Sampai si mokel mau dia. Aku apa-apain cewek? Oh, mana ya? Di kamera. Kita bukan.
Semuanya dong, keren. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hebat kamu naik. Cuy. Ayah. أياما معدودات. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تقوموا خير لكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa alam rasul. Salat. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian Pak Guru ajarkan assalam. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam artinya doa. Kalau didoain mau enggak? Mau apa enggak? Baik, didoain mau enggak? Masih puasa? Masih puasa? Baik, anak-anakku yang saya cintai, insya Allah kita menunggu sebentar lagi Bapak Kiai akan hadir di tengah-tengah kita. Hari ini, sekarang ini lagi kita jalan duduk sini. Kita tunggu sebentar lagi, mudah-mudahan beliau sampai di SSN tujuan lain. Baik, sama-sama kita menunggu sambil menunggu
kita salawatan bareng. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekali lagi, sallu ala Nabi Muhammad. Ikrah supaya terawih. Terawih ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli Sallallahu ala Muhammad. Tarik semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Hari ini adalah acara peringatan Nuzulul Quran. Tahu Pak? Paham apa enggak Nuzulul Quran? Paham apa paham? Nuzulul Quran ya, yang kita akan peringati. Insya Allah kita akan mendengarkan ceramahnya dari Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Insya Allah sebentar lagi hadir. Ahlan masalah baik. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Yai sudah hadir dan anakku semuanya. Nanti tolong didengarkan, dicatat baik-baik ya apa yang disampaikan Pak Kiai ya, Bapak Kiai Ahmad Muhdir. Insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Itu saja dari saya. Nanti saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kini tibalah kita pada acara inti, yaitu Tausiah Nuzulul Quran di Ramadan tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Munzir SAG MM. Kepada beliau dipersilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kalian semua selamat dunia akhiratnya. Amin. Dirahmati, dikasihi, disayangi oleh Allah, dan diberkahi kehidupan kalian semua. Kok enggak amin? Itu makna dari salam. Jadi ketika bila kita bilang assalamualaikum, itu artinya semoga kamu selamat. Semoga kamu selamat. Selamat apanya? Dunia akhiratnya. Ketika kita menyampaikan warahmatullah, semoga kamu dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah. Siapa yang ingin dicintai oleh Allah? Tuh ada yang enggak ngangkat ini? Ingin diberkahi Allah? Semuanya ingin dirahmati Allah ya? Iya. Karena kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi kita masuk surga juga karena rahmatnya Allah. Kalian bisa hidup menghirup udara sampai saat ini juga karena rahmatnya Allah. Nah kita doakan saudara-saudara kita kalian semua dapat rahmatnya Allah. Wabarakatuh artinya mendapat berkah. Berkah itu apa? Segala yang Allah berikan kepada kita. Kita punya orang tua, punya kakak, punya adik, punya keluarga. Kita diberi harta, diberi uang. Kemudian kita bisa sekolah, diberi sekolah SMP Negeri 2 Selawi. Itu bisa menjadi berkah. Berkah adalah ziyadatul khair. Jadi apa yang diberikan Allah kepada kita jadi baik bagi kita. Tidak menyengsarakan kita, tidak menyusahkan kita. Itu artinya berkah. Nah, maka saya doakan ini. Nah, kok tadi belum jawabnya, belum serempak semua, sudah saya doakan belum jawab ini. Nah, jawabnya, nanti jawabnya betul-betul. Semoga Bapak juga selamat dunia akhiratnya. Semoga Bapak juga dirahmati Allah. Semoga Bapak juga diberkahi. Jika kita saling mendoakan ini, biar kita semua selamat dunia akhirat, dirahmati dan diberkahi. Ke pasar pagi beli dodol. Cakep. Sekali lagi biar afdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Masih puasa? Masih, alhamdulillah. Penuh ya puasanya ya? Insya Allah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzii la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Selawi beserta seluruh Dewan Guru KTU SMP Negeri 2 Selawi beserta seluruh staf tata usaha yang saya cintai, saya banggakan, anak-anakku sekalian, siswa-siswi atau peserta didik SMP Negeri 2 Selawi, yang semoga kita semua menjadi manusia yang mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Panas ya? Panas. Lebih panasnya nanti di mahsyar, di padang mahsyar, di neraka, kalau tidak dapat naungan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat yang paling penting kita harus bersyukur. Hari ini kita masih diberi nafas. Ada yang tidak bernafas di sini? Bernafas semua ya? Alhamdulillah masih bisa bernafas. Sebagaimana nafas sama uang 5 miliar? Nah, kalian misalnya dikasih Allah, saya tak kasih kamu uang 5 miliar, tapi saya minta satu, nafasmu saya ambil. Manfaat nggak uangnya? Kita tidak bisa menikmati. Tapi karena Allah masih sayang dengan kita, kita masih dirahmati oleh Allah, Allah masih
kita hari ini bisa bernafas. Dan nafasnya gratis. Gratis apa bayar? Ya. Kemarin tahun 2020 ada COVID-19. Orang yang kena COVID-19 saturasinya rendah, nggak bisa bernafas. Nafasnya kalau mau bisa bernafas harus bayar karena dibantu dengan tabung. Ada tabung gas, tabung oksigen bekas, tabung oksigen. Dibantu dengan tabung oksigen. Sehari misalnya butuh satu tabung besar. Satu tabung besar harganya 500.000. Berarti setahun 500.000 kali 365 hari. Berapa? 175 juta kurang lebih. 170 atau 187 juta setahun hanya untuk membayar nafas kalau kita nafasnya berbayar. Tapi karena Allah sangat sayang dengan kita semua, Allah dengan Rahman Rahimnya, kita setiap hari memanggil dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah dengan Rahman Rahimnya, dengan kasih sayangnya, hari ini kita masih bisa bernafas dan nafasnya gratis. Alhamdulillah. Harus disyukuri. Syukur yang kedua, kalian bisa bernafas, tapi diberi nikmat yang paling besar yang kedua, yaitu nikmat iman Islam. Di sana ada orang yang bisa bernafas, tapi belum diberi hidayah, belum diberi nikmat terbesar yaitu iman dan Islam. Kita alhamdulillah bisa beriman, bisa berislam, sehingga hari ini kita bisa puasa, bisa nuzulul Quran. Alhamdulillah, nikmat yang kedua. Nikmat yang ketiga, kesehatan. Alhamdulillah ini bisa sehat, sehingga kalian bisa kumpul di sini merasakan panasnya matahari, tapi juga untuk meningkatkan kesehatan kita karena di sinar matahari ada kandungan vitamin. Apa itu? Vitamin D. Ya, vitamin D. Semoga setelah ini kalian jadi tambah sehat. Amin Allahumma. Salam dan salam semoga terima curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah guna kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Anak-anak sekalian yang saya hormati, Allah menurunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan, sebagaimana dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Jadi Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Ada yang berpendapat turunnya itu satu Quran penuh, gondongan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ada yang berpendapat memang disampaikannya kepada Rasulullah SAW, memang sudah berangsur-angsur, tapi turun pertamanya di bulan Ramadan. Ada yang berpendapat tepatnya tanggal 17 Ramadan, karena di surat yang lain disebutkan di sana bahwa Al-Quran diturunkan adalah ketika bertemunya dua pasukan, yaitu Perang Badar. Dan Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Bertemunya pasukan kafir Quraisy dengan tentara Muslim, tentara Rasulullah di Perang Badar. Itu juga waktu turunnya Al-Quran. Jadi ada beberapa penafsiran. Anak sekalian yang saya hormati, lalu kenapa Allah kok menurunkan Al-Quran? Al-Quran itu diturunkan kepada manusia, kepada umat mukmin, kepada kita semua. Diteruskan di ayat tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Berani. Yang pertama, fungsi dari Al-Quran dalam surah Al-Baqarah tadi, Al-Quran diturunkan sebagai buku petunjuk. Sebagai apa? Sebagai petunjuk. Kalian ini ada sendiri apa diciptakan? Tiba-tiba muncul apa ada yang membuat? Ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Khaliq, yang Maha Menciptakan. Maka dianalogikan
Misalkan dengan seperti ini. Saya kemarin beli lemari es baru, bukan second ya. Lemari es baru, berarti kan baru dibuat, baru dijual. Kalau kita beli barang baru, kira-kira ada buku petunjuknya nggak? Ada buku petunjuk penggunaannya nggak? Beli motor, beli kulkas, beli mesin cuci, apalagi beli HP, ya. Pasti ada buku petunjuk. Supaya apa ya? Supaya tahu cara penggunaannya, supaya tidak salah, sehingga tidak cepat rusak, supaya tidak salah dalam menggunakannya, supaya manfaatnya bisa dirasakan. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, menciptakan kita semua, diikuti dengan diturunkannya buku petunjuk, yaitu apa? Al-Quran. Diberi buku petunjuk. Mengapa kok seperti itu ya? Kayak tadi, kayak kulkas, kayak motor, kayak HP. Supaya apa? Supaya kita itu dalam menjalani hidup ini sesuai dengan petunjuknya Allah di dalam Al-Quran. Jadi yang pertama, hudal linnas. Sebagai apa? Hudal linnas. Sebagai petunjuk. Menunjukkan kemana? Nah, jelas. Ihdinas siratal mustaqim. Kita setiap sholat baca Fatihah. Di Fatihah kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kita minta ditunjukkan ke jalan yang lurus. Nah, kalau kita hanya minta tapi tidak membaca bukunya, ya hanya sekedar permintaan. Kita ingin menggunakan motor, yang mau menggunakan motor ini biar dengan benar. Tapi kalau tidak membaca buku petunjuknya, ya nggak bisa jalan. Salah kita nyetarternya, salah kita ngegasnya, salah kita ngeremnya, jadi celaka. Begitu pula kita dalam hidup. Kita umat Islam, kita ingin menjadi orang yang selamat dunia akhiratnya, maka ayo, bukan hanya meminta dalam ihdinas siratal mustaqim, tetapi juga kita pelajari, kita baca buku petunjuknya, yaitu Al-Quran. Sehingga nanti selamat, sehingga kita nanti tidak salah dalam menjalani hidup. Jadi buku petunjuknya yang kita gunakan. Nah, bagaimana Pak caranya? Ya, yang pertama dengan mempelajarinya. Kalau belum bisa, dengan membacanya dulu. Karena meskipun kita tidak tahu maknanya, kita belum paham tafsirnya, belum paham penjelasannya, kalau kita membaca Al-Quran meskipun belum paham, itu akan dapat pahala, sekaligus dapat hikmah dari membaca itu akan diberi petunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Al-Mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Nabi bersabda, orang yang mahir di bidang Al-Quran, apakah itu mahir membaca tilawahnya, atau kita bisa sampai menghafalnya kayak Ustaz Syafari Al-Hafiz, hafal Quran, maka hidup kita akan dituntut meskipun kita tidak paham artinya. Kita akan dituntut. Karena apa? Orang yang mahir dengan Al-Quran itu hidupnya ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama malaikat-malaikat yang mulia lagi baik. Jadi kita akan dituntut karena hidup kita bersama malaikat yang baik-baik. Meskipun kita tidak mampu memahami isinya, memahami tafsirnya, kalau kita rajin membaca Al-Quran, selain dapat pahala, kita akan dituntun pada jalan kebaikan karena selalu bersama malaikat yang baik. Siapa yang di sini belum bisa baca Quran? Ada?
Ada yang belum bisa? Belajar terus ya, belajar terus baca Al-Quran. Jangan sampai, wah saya belum bisa memahami Pak, nggak usah sekalian. Itu nggak benar. Karena Quran itu berasal dari qara'a yaqra'ul Qur'ana. Artinya saja baca. Ayat yang pertama saja perintahnya iqra'. Bacalah. Maka ayo yang belum bisa belajar ya melalui PPT atau Masin atau Majelis Taklim yang ada di lingkungan kalian atau kepada bapaknya, pada ibunya, belajar membaca Al-Quran. Karena selain bermanfaat untuk petunjuk hidup di dunia, Al-Quran juga nanti bisa menjadi syafaat. Bisa menjadi apa? Syafaat. Syafaat itu apa? Penolong. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat syafi'an, menjadi penolong bagi sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Quran? Tentunya yang namanya sahabat. Kalau kalian sahabat itu pasti sering ingin ketemu ya, dengan sahabatnya, dengan teman dekatnya, dengan soulmate-nya, dengan apanya, bestinya gitu ya. Dengan bestinya pasti ingin ketemu, pasti rindu. Kalau nggak ketemu pasti kangen, ingin selalu bersama. Aku bestinya kaya kok, ngerjakan tugas ya kepengen karo bestinya, kelompok belajar ya kepengen bertemu kelompok dengan bestinya, kelompok olahraga pasti senang kalau dengan bestinya. Nah itu gambaran sahabat Al-Quran. Jika kita berbesti dengan Al-Quran, maka besok Al-Quran akan menjadi penolong kita. Nah, maka bacalah Al-Quran. Ya, yang pertama baca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran juga ada pahala yang sangat besar. Setiap satu huruf pahalanya 10 juta. Yang kedua, selain sebagai petunjuk di Al-Quran, wa bayyinatin minal huda, dan juga menjadi penjelas, menjadi menerangkan hal yang menerangkan petunjuk tadi. Di Al-Quran ada cara-cara untuk berwudu. Di Al-Quran diperintahkan tentang sholat, zakat, haji. Di Al-Quran diberitahu tentang mana yang halal, mana yang haram. Di Al-Quran diberitahu mana yang baik, hubungan dengan manusia yang lain bagaimana caranya. Di Al-Quran diperintahkan untuk memaafkan saudara-saudara kita. Jadi dijelaskan nih, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi yang kedua, selain sebagai petunjuk, Al-Quran juga sebagai penjelas atas petunjuk itu. Dan yang terakhir, Al-Furqan sebagai pembeda, membedakan antara keimanan dengan kekafiran, dengan kemusyrikan, membedakan mana yang halal, makanan yang halal, makanan yang haram, membedakan perilaku yang baik dengan yang tidak baik, al-haq dengan al-batil. Itu fungsinya Al-Quran. Jadi kalau kalian itu membaca Al-Quran, tahu jalan, maka tadi tunjukkan jalan yang lurus. Al-Quran juga yahdi ila siratil mustaqim, petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi kita bisa membedakan, oh ini jalan yang harus saya tempuh dalam kehidupan. Contoh kalian, ya kalau nanti jadi pemimpin, jadi pejabat, jadi pedagang, ada yang jadi bupati, ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri. Tahu, oh ini yang harus saya lakukan dan ini yang tidak boleh dilakukan. Karena ini menurut Allah benar, ini menurut Allah salah. Kalau panjenengan terjang, kalau kalian terjang itu, padahal sudah diberitahu dengan di Al-Quran, kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh memakan hak orang lain. Jadi pedagang kita harus jujur, tidak boleh mengurangi timbangan. Kok kalian tabrak itu aturannya, maka ibarat kita itu tidak sesuai dengan petunjuknya, maka kita akan rusak. Rusaknya di mana? Mungkin rusak mental kita ditangkap KPK kalau jadi pejabat yang terjujur, korupsi, manipulasi, KKN,
itu akan ditangkap. Kita akan rusak, moral kita akan rusak, nama baik kita akan rusak. Kalau jadi pedagang kok tidak jujur, mengurangi timbangan, malah Allah sudah perintahkan janganlah kalian mengurangi timbangan, maka nanti akan tidak dipercaya oleh pelanggan. Contohnya enggak selalu. Nah, itulah 3 hal fungsi diturunnya Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai penjelas, dan sebagai pembeda. Paham ya? Ada berapa? Ada berapa di dalam Al-Baqarah? Ada 3. Saya sebutkan. Yang pertama, petunjuk. Yuk. Yang pertama apa? Petunjuk. Yang kedua, penjelas. Yang ketiga, pembeda. Petunjuk hal yang baik, yang kedua penjelas ketenangan atas amal-amal kita, menjelaskan tentang ibadah kita, yang ketiga membedakan yang hak dan yang batil. Nah, oleh karena itu anak sekalian, di peringatan bulan Quran ini jadilah Al-Quran sebagai petunjuk, jadilah Al-Quran sebagai dasar kita untuk beribadah karena sana ada penjelasan, dan jadilah Al-Quran sebagai dasar kita dalam berperilaku supaya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ini sudah panas, saya sudah tidak kepanasan, kita peringatnya sudah banyak. Mungkin tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, doa sekalian, semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan kita kepanasan di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan naungan kepada kita semua di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan syafaatnya kepada Rasulullah dan Al-Quran supaya menolong kita selamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jil Qur'ana fi dunya qadina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa ila jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ila al-sarati hijaban wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, kami bersyukur atas segala nikmat-Mu karena karunia-Mu hari ini kami masih bisa diberi kesempatan untuk hidup di tanggal 23 Ramadan ini, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini atas rahmat dan kasih sayang-Mu ya Rabb. Oleh karena itu ya Rabb, terimalah amal ibadah kami, terimalah puasa kami, terimalah sholat kami, terimalah tadarus kami, jadikan kami menjadi ahli ibadah yang dekat denganmu, sehingga kami ketika menghadap-Mu timbangan amal kami lebih baik amal baiknya daripada amal baiknya. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan kami. Jadikan Al-Quran menjadi teman kami di kubur kami. Jadikan Al-Quran menjadi penolong kami di yaumil kiamah nanti. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana nurana wa ighfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum